Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah sholat subuh Masjid Syuhada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan keberkahan pada subuh hari ini, mulai dari keberkahan masjid ya, sebagai tempat yang paling disukai Allah, kemudian keberkahan waktu subuh ya, sebuah waktu yang Allah muliakan, kemudian juga keberkahan bulan Ramadan ya, sebagai bulan mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Semua hal-hal besar ini atau berkah-berkah besar ini mencipratkan juga berkah kepada kita semua. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap Sabtu ya, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, kita selalu adakan bincang buku atau bicara buku ya. Saya lihat pada hari ini jumlahnya lebih banyak ya. Dan pada kesempatan kali ini saya membawa buku, judulnya Qissatu Shahibir Raghif, ditulis oleh ulama Mesir Abu Malik Al-Maqtari. Kalau kita terjemahkan, judulnya adalah kisah tentang ahli ibadah dan sekerat roti atau sepotong roti ya. Saya melihat luar biasa penulisnya, bisa menulis ini sampai berhalaman-halaman ya. Dan ini yang akan saya sampaikan pada subuh hari ini. Temanya ringan tapi insya Allah banyak pelajaran-pelajaran hidupnya. Nah, pertama tentu saya ingin menyebutkan referensi dari kisah ini ya, supaya kita bisa jadikan sebagai pegangan. Kisah ini Bapak dan Ibu sekalian dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab hadis namanya Al-Musannaf ya. Kemudian juga ditulis oleh ulama salaf ya, dalam kitab hadis juga Abu Nuaim ya, dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Dan riwayat ini ya dianggap sahih atau disebut sahih oleh seorang pakar hadis yang bernama Abu Ishaq Al-Khuwaini ya, beliau masih hidup ya. Saya sebutkan referensinya supaya kita kan sering mendengar cerita tapi kadang-kadang tidak ada sumbernya ya. Nah, bagaimana kisah tentang ahli ibadah ini dan sekerat roti itu atau sepotong roti itu? Awal ceritanya adalah karena ini diriwayatkan adalah Abu Musa Al-Asy'ari ya. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari itu Bapak dan Ibu sekalian salah seorang sahabat Nabi ya, sahabat besar Nabi. Salah satu prestasi besarnya adalah dia pernah menjadi gubernur
Ya, kalau gubernur berarti pejabat gitu ya. Di pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau hari ini kita punya penanggalan Hijriah, ya, kita punya penanggalan Hijriah, itu ide besarnya keluar dari sahabat ini, Abu Musa al-Asy'ari, karena dia yang usulkan kepada Umar supaya kita umat Islam ini punya peradaban sendiri. Jangan tergantung dengan tanggal-tanggal Masehi. Ya. Nah, ide besar ini kemudian dicetuskan oleh Umar bin Khattab atas usulan Abu Musa al-Asy'ari. Nah, ketika Abu Musa menjelang masa tua dan bahkan di waktu-waktu dia akan menjelang, di waktu-waktu dia akan meninggal dunia, dia panggil semua anak-anaknya. Dipanggil tuh. Ya. Kita kan atau sering melihat orang kalau mau mati itu kan punya cara sendiri dia menasihati anaknya. Nah, Abu Musa ini terbilang unik. Dia panggil anak-anaknya, ya. Kemudian dia berkata, "Ya baniya udkuru sahibar ragif." Wahai anak-anakku semua, ayahmu ini tidak akan lama lagi akan mati. Tapi pesan saya buat kalian adalah ingat baik-baik cerita tentang ahli ibadah dan sepotong roti. Ya. Kita merasakan betapa dia, Abu Musa ini kan sudah keliling, kerja sini kerja sana, jadi pejabat juga. Tapi justru yang dia nasihati anaknya adalah jangan lupakan tentang cerita si ahli ibadah dan penjual atau pemilik roti. Ya. Nah, memang ada apa dengan cerita ini? Ya. Nah, isi ceritanya ini ternyata ini menyebar di kalangan para sahabat dan mereka tahu cerita ini. Nah, isi ceritanya itu adalah kana rajulun yata'abbadu fi sauma'atin sab'ina sanatan. Di masa Bani Israel itu ada seorang laki-laki atau ahli ibadah telah menghabiskan beribadah ya selama 70 tahun lamanya. Ya. Ahli ibadah sudah menghabiskan waktu beribadah selama 70 tahun. 70 tahun itu, Pak, itu bukan waktu yang singkat. Sehari aja ibadah terasa lama kan? Gimana kalau 70 tahun? 70 tahun di sini kayak siapa ya? Ya. Pak Dada nggak ada ya? Ya. Nah, tentu perlu kita tahu ya cara beribadah masyarakat atau ahli ibadah dari Bani Israel. Bani Israel kan pengikut Nabi Musa, jauh dari masa Nabi Muhammad. Tentu syariatnya berbeda. Ya. Yang mereka lakukan kalau ibadah itu suka menyendiri. Ya begitu gaya mereka ibadah, menyendiri. Nah, kalau si ahli ibadah ini dia cara ibadahnya itu dia naik di atas pohon buat rumah-rumah. Ya. Jadi turun ke tanah itu, ke darat ya, turun ke bumi lah. Itu sepekan sekali untuk ngambil stok makan dan minum. Setelah itu dibawa lagi ke atas, kemudian dia fokus untuk bersepi-sepi, ya mengingat Tuhannya dan dengan gayanya sendiri.
Dan itu selama 70 tahun. Dan ternyata syaitan itu tidak mau diam lihat ahli ibadah itu, Pak. Dia tunggu kapan ada waktu nih mau digoda. Ya. Nah, fanazala fi yaumi ahad. Si ahli ibadah ini pada waktu 70 tahun itu ada masa dia turun sekali waktu ke bawah. Ya. Nah, di situ dia bertemu dengan seorang perempuan cantik. Ya. Nah, kata syaitan, nah ini nih. Ya, peluang besar ini. Ya. Dan betul, ya, dia tergoda ya dengan perempuan cantik itu. Dan singkat riwayat, fakana ma'aha sab'atu ayyamin aw sab'u layalin. Dia kemudian menghabiskan waktu bersama wanita itu selama 7 hari. 7 hari lama enggak, Pak? Ya. Bapak bisa jawab sendiri kalau 7 hari. Tapi garis bawahi garis bawahi angka 70 tahun yang tadi dengan 7 malam yang kedua. Ya. Nah, pada hari ke-7 si ahli ibadah ini titik sadarnya mulai muncul. Tapi heran ya, nanti kenapa hari ke-7 ya? Ya. Tapi kata para ulama, orang kalau ahli ibadah itu punya jam biologis. Ada waktu-waktu dia sadar. Ya, dia tidak terus-terusan dengan apa yang dia suka, dengan kelalaian itu. Ada masa-masa dia sadar. Nah, karena itu dia sadar ternyata ini salah besar, ini maksiat. Maka yang dia lakukan adalah tentu bertobat. Ya. Nah, cara bertobatnya lagi lain. Ya. Kalau dalam bab-bab taubat yang kita baca itu kan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ada bab sendiri. Tapi kalau cara bertobatnya ini adalah dia melangkah kemana saja. Setiap jeda tanah yang dia lalui itu harus pakai ruku dan sujud. Ya, dia jalan ruku. Dia bertobat seperti itu. Ya. Kullama khata khutwatan shalla wa sajada. Ya, ahli ibadah Bani Israel. Nah, biasanya kalau pekerjaan seperti ini, sujud ruku, pasti ujung-ujungnya adalah capek kan. Ya. Nah, ketika dia capek itu Bapak dan Ibu sekalian, dia kemudian dalam tanda kutip terdampar di sebuah tempat. Di situ ada anak yatim. Ya. Yang anak yatim ini ya, itu di situ jumlahnya ada 12 orang. Ya. Dan ketika dia bergabung berjadi 13 gitu ya. Nah, ada seorang rahib yang membawa roti. Ya, kenapa roti? Mungkin makanan utama. Ya. Membawa roti untuk anak-anak yatim, anak-anak fuqara, anak-anak yang memang berhak, orang-orang lapar lah ya. Dan dia bagikan ke orang-orang itu. Singkat riwayat, ketika dibagikan ternyata ada satu yang tidak mendapat roti. Ya, ada konflik, ada ada pertengkaran ya. Singkat riwayat,
Ini si ahli ibadah ini sebenarnya capek dan sangat lapar. Tapi dia memilih memberikan jatahnya itu kepada si lapar tadi itu. Tapi dengan begitu dia mati. Dia mati. Ya. Nah, ketika mati itu terjadilah yang namanya hisab. Nah, ini bukan cerita saya, cerita Abu Musa al-Asy'ari. Lama kan kita dengar sekarang bagaimana dia dihisab. Ya. Nah, sekarang dihisab 3 amalan tadi itu. 70 tahun dia beribadah, 7 tahun dia bermaksiat, dan sedikit roti. Ya. Fawzina sab'una sanatan bisab'i layalin. Yang pertama ditimbang itu adalah 70 tahun dia beribadah, ya, di satu timbangan. Kemudian 7 malam dia bermaksiat. Jadi Bapak punya bayangan nggak? Jadi 70 tahun ibadah di sini, 7 malam dia bermaksiat, mana yang berat? Ternyata yang berat adalah 7 malam dia bermaksiat. Jadi saya akan ingin mengatakan bahwa 70 tahun tadi itu seperti hilang, seperti rusak oleh dosa dia selama 7 hari. Kira-kira begitu. Ya. Nah, yang menang adalah 7 malam dia bermaksiat itu. Nah, setelah itu ditimbang lagi antara 7 malam dia bermaksiat, 7 malam dia bermaksiat dengan roti tadi itu yang sedikit. Ditimbang lagi, Pak. Ya. Riwayat ini mengatakan farajahar ragif, maka yang lebih berat itu adalah apa, Pak? Roti itu. Jadi 2 kali timbangan. Mungkin Bapak kenapa nggak sekali aja? Ya begitu ceritanya. Ya kan? Ditimbang. Nah, kalau kita simpulkan, sedikit roti ini ya bisa mengalahkan yang 7 malam maksiat dan 70 tahun dia beribadah. Nah, kata Abu Musa al-Asy'ari, detik-detik dia menjelang meninggal dunia, dia katakan, anak-anakku, ingat cerita itu baik-baik. Ingat cerita itu baik-baik. Ya. Nah, karena itu penulis ini Abu Malik Adnan Al-Maqtari, ya, menulis kembali buku ini dengan penjelasan-penjelasan dengan banyak footnote dan referensi, ya, mengeluarkan sekitar hampir 17 pelajaran hidup, ya, hampir 17 pelajaran hidup. Tentu kalau saya bacakan 17 pelajaran kan lama kan, Pak. Nah, saya akan singkat poin-poin penting yang bisa kita ambil dari kisah si ahli ibadah dan pemilik roti ini. Yang pertama adalah hukum menceritakan tentang kisah-kisah Israiliyat. Ini perlu kita tundukkan dulu, Pak. Hukum menceritakan kisah-kisah Israiliyat, ya. Artinya kisah-kisah yang bersumber dari masyarakat Nabi Musa. Itu hukumnya ada 2. Yang pertama, dia diharamkan, tidak boleh sama sekali kalau mengandung unsur kebohongan dan kedustaan. Hukum kedua, diperbolehkan. Diperbolehkan, yang penting dia diucapkan oleh
ada dasarnya dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang ceritakan langsung adalah Abu Musa al-Ash'ari. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Imam Ibnu Syaibah, kata Nabi, hadithu an Bani Israel. Ceritakan peristiwa-peristiwa tentang Bani Israel. Wala haraj, tanpa ada keberatan. Fa inna fihimul a'ajib. Karena dalam kehidupan mereka itu ada keunikan-keunikan. Jadi masyarakat modern dengan masyarakat Bani Israel itu yang banyak uniknya itu adalah masyarakat Bani Israel itu masyarakat paling lama dan paling banyak nabinya. Karena itu peristiwa-peristiwa itu sangat kemungkinan ada yang unik-unik. Kata Nabi cerita. Karena dalam kehidupan mereka itu ada keajaiban-keajaiban. Apalagi kalau cerita itu mendukung ayat-ayat Quran. Ya. Contoh misalnya, ini cerita tentang Israiliyat, ya. Tapi didukung oleh Quran. Cerita tentang Nabi Sulaiman dan malaikat maut. Suatu waktu Nabi Sulaiman itu duduk akrab dengan sahabatnya, tapi diplototin oleh malaikat maut. Jadi lihat-lihat miring tuh. Kata sahabat Nabi Sulaiman, itu siapa? Nah, itu malaikat maut. Kok dilihat-lihat saya seperti itu? Ya. Karena dia takut, sahabat Sulaiman ini dia katakan, wahai Sulaiman, saya takut saya dicabut nyawa saya. Tolong terbangkan saya dengan angin yang kau punya kekuasaan untuk itu ke negeri yang paling jauh. Ya. Nabi Sulaiman itu punya mukjizat bisa menundukkan angin. Allah berfirman, "Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab." Kami tundukkan bagi Nabi Sulaiman angin yang bisa berhembus. Nah, kata si hamba itu, terbangkan saya jauh. Ya. Ketika Nabi Sulaiman bertanya kepada malaikat maut, kenapa Anda pelototin dia? Kata dia, saya heran. Ya, saya disuruh cabut nyawanya di negeri yang jauh, tapi duduk-duduk sama engkau di situ. Ya. Ternyata setelah diterbangkan ke negeri Hindia, di sana dia bertemu dengan malaikat maut. Nah, memang takdir kematiannya di sana. Nah, kata para ulama, cerita ini sesuai dengan konteks Quran. Allah berfirman, ya, yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun engkau berada, di belakang tembok yang kuat pun, engkau akan dikejar malaikat maut. Sejalan dengan cerita Bani Israel. Kata para ulama, ceritakan karena itu sesuai dengan konteks Al-Quran. Jadi sama dengan tadi ini. Cerita tentang Bani Israel itu banyak diceritakan oleh para sahabat. Di antaranya adalah Abu Musa, Ibnu Abbas, dan sahabat-sahabat yang lain. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua adalah tentang perhatian para sahabat dengan anak-anak mereka. Jadi berbuat baik kepada anak itu sampai di ujung usia. Walaupun hanya bisa memberi nasihat tentang kebaikan. Banyak kan orang Pak kalau mau mati itu macam-macam nasihatnya kan. Jangan ninggalin sholat nak. Ya, itu wasiat penting. Nanti tanah ini tolong dijaga. Ya, tapi masih mikirin warisan tuh kalau begitu. Ya. Kadang-kadang dipanggil anaknya semua, mana si Ahmad, mana si Fulan, mana si Fatimah. Ya. Sampai ada anekdot tuh.
Kalau semua anak-anak saya di sini, siapa yang jaga kos-kosan, ya kan? Padahal sudah sakaratul maut. Ya. Tapi coba perhatikan pesan-pesan besar ini yang saya kira perlu diperhatikan oleh orang tua. Bagaimana Abu Musa menasehati anaknya di ujung usianya, mengingat-ingat cerita tentang pemilik roti. Ada hadis menarik, Pak, ya. Saya kira perlu kita ingatkan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang ayah yang soleh di surga. Ya, dia berkata, ya Rob, kenapa saya derajatku diangkat di akhirat ini, padahal saya sudah putus dengan dunia? Kata Allah, bistighfari waladikalak, karena ada anakmu di dunia yang masih mengistighfarkan buat dirimu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Ya, nah itu kehebatan seorang baik, itu adalah orang yang kaya di akhirat. Ya, orang yang kaya di akhirat. Itu pelajaran kedua. Pelajaran ketiga, kata penulis ini, adamul igtiraru bil amali wal hadharu minal amni makrillah. Tidak boleh seseorang itu merasa kagum, merasa takjub dengan amalnya yang banyak. Seperti si ahli ibadah ini merasa 70 tahun beribadah, udah stoknya udah banyak kan? Merasa dia sudah aman. Tapi ternyata dia sedang berada dalam perangkap. Nah, kata perangkap itu yang harus kita hati-hati. Ada orang sudah merasa dirinya berilmu, merasa dirinya dermawan, merasa dirinya sudah ikhlas. Sebenarnya dia sedang berada dalam perangkap. Kapan orang ini lalai? Seperti si ahli ibadah itu tidak pernah nebak kalau di bawah itu ada perempuan cantik, dan itu menjadi awal cerita dari kerusakannya. Ngerti nggak, Pak? Dan kita akan temukan bahwa yang selalu merusak ahli ibadah kaum Bani Israel itu adalah wanita. Ya. Yang paling banyak merusak laki-laki itu adalah wanita. Tapi yang menarik dalam Al-Quran itu, wanita itu disebut perhiasan. Ya. Al-Quran hebat, Pak, di dalam menggunakan bahasa wanita. Dia tidak menyebut sebagai nafsu atau menyebut sebagai syahwat, tidak. Dia menyebut sebagai perhiasan. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dihiasi. Dihiasi, ya kan? Nah, karena itu kata para ulama, coba perhatikan tertib atau urutan penyebutan itu, Pak. Ya, dihiasi pertama wanita, kemudian anak-anak, kemudian emas, perak, dan seterusnya. Tapi penyebutan pertama adalah wanita. Sebenarnya Al-Quran ingin berbicara bahwa itu tingkat pertama yang paling berbahaya. Ya. Nah, kisah-kisah tentang wanita tidak baik itu kan sering kita temukan kan dalam Bani Israel. Makanya kata Nabi, hati-hati dengan wanita. Sebab yang banyak merusak Bani Israel itu adalah
wanita. Tapi kalau dinikahi dengan cara-cara yang baik, itu akan menjadi perhiasan. Kemudian yang berikutnya adalah dia menyebutkan tentang Imam Ibnul Qayyim itu menulis buku tentang Makayidus Syaiton, perangkap syaitan ya. Saya kira setan itu betul-betul nyata. Kenapa wanita ada di situ? Saya kira bagian dari siasat dia. Ya. Nah, tapi jangan sering-sering nyalain setan. Ini kan paling gampang ini, orang Indonesia ini kan sering saya ditipu oleh setan kan. Ada yang menarik yang disebutkan oleh para ulama, Pak. Kenapa ini kita kadang-kadang jatuh ke dalam kebinasaan setelah kita berada di titik kesolehan. Apa yang merusak kesolehan kita? Ada 3. Yang pertama adalah asyaiton, ya, fattakhiduhu adwa. Yang kedua adalah nafsul ammarah, ya, hawa nafsu yang selalu cenderung membuat kita ingin berbuat salah. Yang ketiga adalah hubud dunia. Nah, kalau bertemu, bekerja sama itu antara syaitan, kemudian nafsul ammarah dan cinta dunia, biasanya orang itu, ya, kata Yusuf Qaradawi, tidak punya akhlak. Tidak punya akhlak. Itu kalau sudah pertemuan itu hebat. Tentu dalam cinta dunia yang berlebihan, ya. Kemudian yang berikutnya, pelajaran berikutnya adalah dari kisah tadi kita bisa belajar tentang bahwa seorang muslim itu punya titik sadar. Selama-lamanya orang bermaksiat melakukan kesalahan, ada titik sadarnya. Ya. Ada titik sadar. Makanya Allah berfirman, ya, apabila orang-orang bertakwa itu tertimpa oleh godaan syaitan, tadzakkaru fa innahum mubsirun. Dalam surat Al-A'raf, mereka segera teringat. Mereka segera teringat. Ya. Jangan dinikmati kesalahan itu. Ada orang biasanya pura-pura tidak sadar, padahal udah salah. Ya kan, menikmati kebohongannya, menikmati kesalahannya. Nah, yang berikutnya ini hikmah-hikmah atau percik-percik hikmah yang bisa kita keluarkan dari kisah tadi adalah al-hasanatu yudhibnas sayyi'at. Bahwa kebaikan itu akan menghapus kesalahan. Itu kaidah, Pak. Kita ini kalau sholat subuh dan berpuasa, 3 hal terjadi sekaligus. Yang pertama, kita dapat pahala. Yang kedua, kesalahan-kesalahan kita terhapus. Ya kan? Yang ketiga, kesalahan tadi itu diganti dengan kebaikan. Itu fungsi amal. Ya, lakukan saja satu kebaikan, 3 hal terjadi sekaligus. Dapat pahala, ya, pahalanya nanti hitungannya tergantung kualitas amal itu kan. Yang kedua, terhapus sendiri. Makanya dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya keburukan itu akan terhapus. Yang gibah-gibah, yang sering ini, mungkin bertanya, kok di akhirat nggak ada hisapnya? Nggak ada hisapnya. Sudah terhapus dengan sedekah Anda waktu itu. Yang ketiga, tidak sekedar terhapus, langsung diganti. Gibahnya tadi diganti dengan sholat tarawih. Diganti. Kalau dihapuskan barangnya tidak ada kan? Tapi ini diganti. Mana ayatnya? Allah berfirman,
dalam surat Al-Furqan, ya. Wa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihimul hasanat. Siapa yang bertaubat kemudian beramal soleh, keburukannya itu diganti dengan kebaikan. Diganti. Nah, bergembiralah kalau kita punya kebaikan, karena 3 hal sekaligus akan terjadi. Ayat ini turun, Bapak dan Ibu sekalian. Di zaman Nabi itu ada seorang pemuda yang cium seorang wanita. Ya, bisa kita baca dalam Riyadhus Shalihin. Ada seorang laki-laki yang mencium seorang wanita di masa Nabi. Ada juga. Tapi dia sadar. Dia datang kepada Nabi, ya Rasul, bagaimana ini? Sampai Umar menegur laki-laki itu. Umar berkata, kalau kau sembunyikan, Allah sembunyikan. Kenapa ditampakkan? Maksudnya kenapa disampaikan kepada Nabi? Kemudian turun ayat ini. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ya, sesungguhnya seakan-akan ingin mengatakan dosamu tadi itu akan terhapus jika engkau melakukan kebaikan-kebaikan. Yang berikutnya, ya, adalah, saya berhenti di jam 6 ya Pak, ya, jangan lihat-lihat miring dulu. Yang berikutnya adalah ternyata amal yang berdampak itu jauh lebih hebat dari ibadah bertahun-tahun. Amal yang berdampak jauh lebih hebat dari ibadah bertahun-tahun. Si ahli ibadah ini 70 tahun menghabiskan waktu ibadah. Tapi dikalahkan oleh dia bisa memberi roti dan itu menghilangkan lapar orang lain. Ya. Nah, karena itu perhatikan kalau kita melakukan sebuah amal dan itu berdampak bagi wawasan orang, keilmuan orang, berdampak bagi kebahagiaan orang, berdampak bagi kebaikan orang lain. Itu akan jauh lebih hebat dari ibadah pribadi kita. Ya kan? Karena itu perhatikan kerja-kerja yang dipuji oleh hadis-hadis itu adalah kerja-kerja berdampak. Contoh misalnya ada seorang wanita tidak baik ngasih ngasih minum ke anjing. Iya kan? Itu kan berdampak ke lingkungan. Ada sebuah hadis Bukhari. Kata Nabi, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati. Saya pernah kata Nabi, saya masuk surga. Saya melihat seorang laki-laki yang bolak-balik di surga menikmati fasilitas surga. Nabi bertanya, ini hadis sahih, hadis Bukhari. Kata Nabi, itu siapa? Ya. Kata Jibril, fi syajaratin qata'aha. Dulu waktu hidup di dunia, laki-laki itu pernah lewat di sebuah tempat, sebuah kampung, di situ ada jalan yang pohon yang tumbang. Kemudian dia kerjakan sendiri supaya orang lain bisa lewat. Itu berdampak. Ya. Nah, jadi bukan sekedar kasih makan ke anjing atau bersihin kotoran, bersihin rumput. Tapi yang mahal adalah cara berpikir orang itu. Kadang-kadang yang mahal di kita itu kan cara berpikir orang, Pak. Ya kan? Walaupun kadang-kadang ongkosnya nggak ada, tapi cara berpikirnya yang hebat. Bahwa dengan melakukan ini orang lain bisa lewat di situ. Nah, coba ini yang ingin dipesankan oleh Abu Musa ke anak-anaknya. Kalau hidup itu begitu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang terakhir ya. Mohon maaf. Fadlu al-a'mal as-salihah wa dauruha fi khalasil ibad.
eh, peran dari amal soleh itu atau pentingnya amal soleh itu untuk mengeluarkan seorang hamba dari eh, apa namanya, dari keburukan-keburukan. Bapak dan Ibu sekalian, tahu nggak kenapa Nabi Yunus itu bisa selamat dari perut ikan hiu? Siapa yang bisa jawab? Kenapa Nabi Yunus itu bisa keluar dari ikan hiu? Apa keputusan apa yang kira-kira menjadi pertimbangan Allah Yunus harus diselamatkan? Karena amal solehnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya, falaula annahu minal musabbihin, sekiranya Yunus itu bukan termasuk orang hamba yang pandai bertasbih. Tasbih itu amal, ya, la labitha fi batnihi ila yaumin yub'atsun, niscaya dia akan menetap di perut ikan hiu itu sampai hari kiamat. Ya kan? Jadi yang membuat dia keluar dari keselamatan, dari kebinasaan itu karena ada amal soleh yang dia pernah lakukan. Nah, itu hebatnya amal soleh itu. Apa yang membuat goa itu bisa terbuka? Pada cerita Ashabul Kahfi. Apa, Pak? Karena amal-amal mereka. Dulu saya pernah berbuat ke orang tua saya. Dulu ada wanita cantik, saya nggak jadi bermaksiat. Dulu ada pegawai saya yang kerja, saya penuhi janjinya. Kalau ini jadi amal-amal soleh, buka pintu itu. Kebuka. Kata para ulama, di situ hebatnya amal soleh itu. Jadi kalau ada seorang muslim kadang-kadang naik kendaraan, kemudian dia hampir kecelakaan, ya, atau dia sakit tidak jadi mati, atau dia ini, ya, jangan-jangan salah satu sebabnya karena ada amal-amal soleh yang menyelamatkan itu, ya. Nah, laki-laki yang tadi itu di kisah Bani Israel itu, dia bisa hebat karena amal soleh itu hanya roti tadi itu, ya. Nah, saya kira ini yang ingin kira-kira dipesankan oleh Abu Musa al-Asy'ari, anak-anakku, jangan kalian lupa cerita tentang ahli ibadah dan pemilik roti, karena itu banyak manfaatnya. Ya, nah saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk mengisi bicara buku pada pagi hari ini. Kita semua berharap, berdoa mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini akan menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan pahala yang yang sesuai dengan kadar yang kita lakukan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah menyampaikan cerita yang sangat baik, semoga menjadi nasihat kita juga bagaimana seorang ibadah dan roti jadi pelajaran hidup buat kita semua. Di antara bapak-bapak yang hadir di masjid, bapak ibu atau yang di jamaah online, silakan jika ada pertanyaan. Kami berikan dulu kesempatan untuk yang di masjid. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan pertanyaan, Ustadz, hanya ingin konfirmasi, mungkin diskusi juga. Jadi kalau kita lihat kisah tadi itu terlihat bahwasanya kesalehan ibadah itu bisa dikalahkan oleh kesalehan sosialnya yang berdampak tentunya. Kemudian itu kita lihat juga kalau masalah kafarat, ya kafarat di bulan Ramadan misalnya, fidyah itu kafaratnya adalah justru sosial, memberi makan. Itu juga misalnya berhubungan suami istri, kafaratnya salah satunya adalah memberi makan juga. Tapi terkait dengan kehidupan kita, wabil khusus masyarakat Indonesia, khususnya saya pribadi,
kita ini kadang-kadang kan disibukkan masalah ibadah terus. Nah, ibadah dengan berharap baru sosialnya kita lakukan nanti tua gitu ya. Pada zaman Rasulullah, sahabat itu terbalik. Umur 40 sudah meninggalkan dunia, sisanya dilakukan untuk jihad dan sebagainya. Ini pendapat Ustadz bagaimana? Karena kalau kayak saya ini udah pensiun, ya ibadahnya ya yang dilakukan adalah ibadah gitu. Padahal kalau lihat dampaknya harusnya kesalehan sosial yang kita tingkatkan. Demikian Ustadz. Ya, saya kira tambahan ya Pak ya, dan kita sepakat bahwa yang saya sampaikan tadi bahwa amal yang berdampak itu jauh lebih hebat daripada ibadah ritual. Walaupun memang orang yang bisa melakukan dampak-dampak itu, kerja-kerja dampak ya, itu adalah orang-orang yang awalnya mengerti visi ibadah. Ya. Dan ibadah besar kita ini adalah, kata Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Al-Akhlaq, ada 2 atau ada 3. Ya. Yang pertama jadi khalifah. Ya kan? Itu visi besar kita. Khalifah itu adalah kita menggantikan kebaikan-kebaikan orang-orang masa lalu. Itu kan proyek besar, Pak. Bagaimana kita mendirikan masjid, bagaimana mendirikan peradaban, bagaimana didik anak-anak kita jadi. Itu kerja proyek-proyek besar, itu pekerjaan para khalifah. Ya. Yang kedua, kata Yusuf Al-Qaradawi, tugas berdampak kita yang kedua adalah pemakmur. Kami yang menciptakan bumi, kalian pemakmurnya, kata Allah. Ya kan? Pemakmur itu ya kayak kita memakmurkan sesuatu, meramaikan sesuatu. Ya. Kita isi ini, kita isi itu. Masjid ini ada terlihat ramai karena ada pemakmurnya. Diisi kajian, diisi ini, pemakmur. Ya. Nah, orang yang bisa melakukan dampak tapi tidak didahului oleh ibadah, saya kira juga salah gitu ya. Ya kan? Dua-duanya harus jalan. Ya. Ibadah-ibadah kita ini juga zikir, wirid, kekhusyuan juga perlu, karena itu nanti memberikan dampak. Ya. Yang salah memang Pak, ya, ada di kita itu orang yang sudah fokus beribadah gitu ya, tapi di sekelilingnya sudah nggak mau dirasa gitu kan. Ya, dia enak dengan kekhusyuannya, enak dengan ya. Padahal kesolehan pribadi itu nanti semestinya menjadi kesolehan sosial. Ya. Saya mau cerita satu lagi boleh ya tentang amal berdampak ini, saya lupa. Itu dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Ada seorang, masih Bani Israel juga, ya. Ada seorang laki-laki yang pernah dihisap. Kata malaikat, orang ini tidak ada amalnya. Hidup di dunia jadi manusia standar. Nggak punya prestasi. Tapi dahulunya orang kaya di dunia, ya. Ketika dia dihisap, ternyata tidak ada amal-amal ritualnya, sholatnya, ibadah mahdhanya tidak ada. Kata Allah melalui malaikat, coba ingat, pernah nggak engkau melakukan sesuatu yang saya itu bisa jadikan hujah, saya kasih rahmat kepada kau. Diingat, susah diingat. Tapi dia ketemu satu amal. Ya. Dia kan sebutlah seorang pedagang ya. Dia punya kelebihan uang. Saat itu dia pernah menyuruh pelayannya itu menagih-nagih utang ke orang-orang yang sudah berhutang. Tolong tagih-tagih itu, sudah jatuh tempo. Ternyata pelayannya itu berkata mereka yang mau bayar-bayar itu nggak punya uang. Ya. Kata si laki-laki tadi itu,
Kalau begitu maafkan mereka semua. Maafkan saja. Jangan dipaksa, nggak ada uang. Ya. Terus laki-laki ini pun dihisap. Setelah dihisap itu kata Allah, wahai hambaku, kerja memberi keringanan, kerja memaafkan itu adalah pekerjaan saya. Kenapa kau ambil? Karena kau sudah melakukan itu, saya juga maafkan kau. Ya kan? Itu bisa kita cek. Imam An-Nawawi menulis hadis ini dengan sangat terang di kitabnya. Ya, tentang amal-amal berdampak tadi itu. Ya. Nah, saya kira kita ini Islam ini penuh dengan literatur yang seperti itu. Ya, kita tinggal mau melangkah atau tidak itu masalah lain. Ya. Saya kira itu, Pak. Kesimpulannya tadi perlu kita kombinasikan antara kesolehan ritual, ya, ibadah dengan kesolehan-kesolehan sosial. Ada pertanyaan? Kami persilahkan. Mungkin dari kami, Ustaz. Kalau dari dengar ceritanya itu kan hari pada 70 tahun, 7 hari melakukan maksiat, lalu dia hanya memberikan ibadah sosial. Nah, ini kan kalau kita lihat ini adalah kuncinya adalah bagaimana di akhirnya juga, Ustaz, ya. Bagaimana dia? Kuncinya di akhir kehidupan, Ustaz. Amalan-amalan apa atau doa apa yang kita bisa lakukan, Ustaz, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menetapkan husnul khotimah di akhir kita. Iya. Saya kira menarik ya pertanyaannya ya. Definisi yang bagus tentang husnul khotimah. Banyak orang menyangka bahwa yang namanya husnul khotimah itu ya, dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan baik di akhir hidupnya. Tapi saya pernah membaca definisi yang bagus tentang husnul khotimah oleh para ulama. Mereka mengatakan husnul khotimah yang bagus itu adalah apabila engkau sudah meninggalkan dunia ini, engkau sudah punya akidah yang bagus. Agamamu sudah kuat. Ya. Ibadahmu sudah disiplin. Masalah di ujung itu kadang-kadang ada yang bisa, kadang-kadang ada yang enggak. Ya. Kalau kau bisa udah ngaji kayak gini tiba-tiba nanti mati mendadak ditabrak, mungkin kau tidak bisa ucapkan la ilaha illallah kan? Begitu. Ya. Para sahabat-sahabat itu mati mendadak, bahkan ditikam. Ya kan? Kita tidak pernah dengar misalnya Umar itu dalam punya talqin lah, enggak. Dia mati saja. Tapi yang dia lakukan Umar itu adalah masih sempat memaafkan yang membunuhnya. Nah, itu husnul khotimah namanya. Iya kan? Saya kira juga begitu. Umar bin Abdul Aziz dalam biografi Umar bin Aziz juga dia diracun. Ya, dia diracun. Tapi dicari siapa yang meracun, dia tahu, dia maafkan. Tidak jadi masalah. Nah, itu husnul khotimah. Ada orang dari awal, dari muda latihan la ilaha nanti supaya nanti di akhir lancar, ya kan? Ya sah-sah aja, tapi sebenarnya husnul khotimah yang bagus itu adalah kita menutup, mengakhiri dunia ini kita dalam keadaan puncak kebaikan, puncak akidah, puncak tauhid, puncak amal soleh yang sudah baik. Masalah itu caranya saja. Nah. Ada satu nih, Ustaz, dari online, Pak Ustaz. Pertanyaannya adalah, bila amal solehah yang tidak karena Allah, apa akan berdampak pada kebaikan kita, Ustaz? Gimana? Bila amal soleh atau solehah yang tidak karena Allah, apa akan berdampak kepada kebaikan kita, Pak Ustaz? Bila amal soleh bukan karena Allah, ya, apa bisa berdampak kebaikannya? Ya, ya bisa jadi dia berdampak ke orang lain, tapi belum tentu dapat pahala kan? Iya nggak Pak?
Ada orang baik nih, baiknya nggak kira-kira. Ya, kalau Bapak ingat cerita tentang Bunda Teresa kan, kalau kita baca luar biasa perempuan itu. Dia kerjanya berbagi-bagi kemanusiaan terus. Ya kan? Tapi sama dengan di zaman Umar itu, saya cerita ya, ada seorang nenek-nenek yang kerjanya itu berbuat baik terus. Tapi Umar lewat di situ, Umar malah justru sedih dengan perempuan tua itu. Ya, sebab amalnya itu tidak dilandasi karena Allah yang suruh, tapi karena atas dasar-dasar kemanusiaan. Kemudian Umar membaca firman Allah Subhanahu wa taala, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yauma idzin khasyiyah amilatun nasibatun. Apa artinya amilatun nasibatun? Orang yang beramal tapi capek. Ya kan? Beramal tapi capek. Apa yang menyebabkan dia amal tapi capek? Mungkin kebaikannya, dampak-dampak dunianya dia dapat. Tapi untuk akhirat, saya kira punya hitung-hitungan sendiri. Nah, karena itu dalam Islam saya kira tauhid, akidah itu berada di puncak. Kita selalu diajarkan kerja apa-apaan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti dampak-dampak dunianya akan ikut. Allahu a'lam.